Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Riani Ramakila, NPM 920 1140 21 Prodi Biologi. Saya mahasiswa dari Universitas Sintuwu, Maroso Poso. Dalam video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang sistem indera hewan. Pengertian sistem indera. Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan bagian dari otak ikut serta dalam tanggapan indera. Umumnya sistem indera yang dikenal adalah penglihatan, pendengaran, penciuman, pengecapan, dan meraba. Tiap-tiap organisme makhluk hidup mempunyai sistem koordinasi yang disebut koordinasi indera untuk melakukan aktivitas sehari-hari, baik itu pada hewan vertebrata maupun pada hewan invertebrata. Hewan-hewan ini memiliki suatu alat indera. Misalnya, untuk melihat, hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang memiliki indera penglihat atau mata, indera pencium atau hidung, indera peraba atau kulit, indera pendengar atau telinga. Berikut adalah sistem indera hewan. 1. Indera pada mamalia. Pada umumnya semua jenis indera yang dimiliki oleh manusia juga dimiliki oleh mamalia. Mamalia memiliki 5 macam alat indera. Masing-masing alat indera tersebut juga berkembang dan berfungsi dengan baik. Beberapa jenis mamalia bahkan memiliki alat indera dengan kepekaan yang sangat kuat terhadap rangsangan. Memiliki 3 macam indera istimewa, yaitu indera penglihat, pendengar, dan peraba. 2. Indera pada burung. Indera penglihat dan indera keseimbangan burung berkembang dengan baik. Kedua macam indera tersebut memungkinkan burung dapat terbang lurus, menukik, atau membelok dengan cepat. Indera keseimbangan burung terletak di dalam rongga telinga dan berhubungan dengan otak kecil. 3. Indera pada reptilia. Sistem indera pada hewan indera pada reptilia yang berkembang dengan baik adalah indera penciuman. Kadal, komodo, dan ular memiliki indera penciuman yang disebut organ Jacobson, ditemukan pertama kali pada abad ke-19 oleh seorang ilmuwan Denmark yang bernama L. Jackson. Indera tersebut terletak di langit-langit rongga mulut. Kadal dan ular dan komodo sering menjalurkan lidahnya untuk mencium bau mangsa dengan cara mengambil bau yang telah ditinggalkan mangsanya di udara dan di tanah. 4. Indera pada amfibi. Pada amfibi, misalnya katak, indera yang berkembang dengan cukup baik ialah indera penglihat dan pendengar. Mata katak berbentuk bulat serta dilindungi oleh kelopak mata atas dan bawah. Bagian sebelah dalam mata terdapat membran nictitans, yaitu suatu selaput tipis yang tembus cahaya. 5. Indera pada ikan. Sistem indera pada hewan indera ikan yang berkembang dengan baik adalah indera penglihat, pencium, dan pendengar. Indera penglihat ikan terletak di kedua sisi kepalanya. Bola mata ikan tidak dilindungi oleh kelopak, tetapi dilindungi oleh selaput tipis yang tembus cahaya. Ikan dapat melihat dengan jelas di dalam air karena baik air maupun kornea ikan membiasakan cahaya pada sudut yang sama. Ikan menggunakan indera tersebut untuk mencari makan, menghindari musuh, dan menemukan pasangan untuk kawin. Indera pendengar ikan mirip dengan telinga
dalam manusia dan tidak terlihat dari luar karena terletak di dalam tengkorak. Telinga ikan membantu mendeteksi bunyi, menjaga keseimbangan tubuh ikan, serta membantu ikan merasakan perubahan kecepatan dan arah sewaktu berenang. Berikut adalah gambar dari indera ikan. Enam indera pada serangga. Jumlah dan jenis serangga sangat banyak, bahkan paling banyak dibandingkan hewan lain di dunia ini. Sebagian besar serangga memiliki indera penglihat, pendengar, dan peraba yang berkembang dengan baik. Pada umumnya, serangga memiliki mata menjemuk atau faset sebagai indera penglihatnya. Mata menjemuk ini terdiri atas ribuan unit-unit visual atau alat yang penerima rangsangan cahaya yang disebut omatidium atau jamak omatidia. Tiap-tiap omatidium memiliki satu lensa yang hanya mampu menerima rangsangan cahaya yang jatuh tegak lurus padanya. Berikut adalah gambar 7 indera pada cacing. Indera cacing tanah yang berkembang cukup baik adalah indera penerima rangsang cahaya. Indera tersebut terdapat di seluruh permukaan tubuh dan hanya berfungsi untuk membedakan gelap dan terang, tidak dapat membedakan warna. Indera penerima rangsangan cahaya pada cacing tanah tersusun oleh sel-sel yang peka cahaya. Sel-sel tersebut terletak pada permukaan tubuh cacing, terutama di bagian punggung atau dorsal. Berikut adalah gambar dari cacing. 8 indera pada protozoa. Pada umumnya, protozoa memiliki kepekaan terhadap rangsangan yang berupa zat kimia. Hal ini terbukti dan bergeraknya amoeba sp apabila menemukan makanan. Selain itu, amoeba sp juga peka terhadap rangsangan, sentuhan, dan cahaya. Sentuhan dan cahaya yang kuat akan merangsang amoeba sp untuk bergerak menjauh. Euglena sp yang merupakan hewan bersel satu berbulu cambuk dan berklorofil akan bergerak ke arah datangnya cahaya. Respon ini penting untuk membantu berlangsungnya fotosintesis. Akan tetapi, Euglena sp akan menjauh apabila mendapat cahaya secara langsung. Berikut materi sistem saraf hewan. Pengertian sistem saraf. Sistem saraf pada hewan adalah sebuah jaringan dalam organ tubuh hewan yang terdiri dari jutaan serabut saraf, dan serabut saraf terdiri dari sel-sel saraf yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Sistem saraf memiliki jaringan yang sangat rumit karena terdiri dari jutaan sel saraf atau neuron yang saling berhubungan. Sel-sel saraf tersebut berperan penting dalam perkembangan bahasa, pikiran, dan memori. Sistem saraf pada hewan memiliki bentuk dan struktur yang bervariasi.
Pada hewan vertebrata atau bertulang belakang memiliki sistem saraf yaitu saraf tepi dan saraf pusat, sedangkan hewan pada invertebrata tidak bertulang belakang memiliki sistem saraf berbentuk tangga tali. Sel saraf atau neuron. Sel saraf merupakan sel tubuh yang berfungsi mencetuskan dan mengantarkan impuls listrik. Sel saraf merupakan unit dasar dan fungsional eksitabilitas, artinya siap memberi respon apabila terstimulasi. Satu sel saraf mempunyai badan sel atau soma yang mempunyai lebih dari satu atau lebih tonjolan atau dendrit. Berikut sistem saraf hewan. 1. Sistem saraf amfibi. Katak merupakan salah satu contoh hewan amfibi yang memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat. Amfibi memiliki bagian otak depan, otak tengah, dan otak belakang, dan sumsum lanjutan yang membentuk sistem saraf pusat, sedangkan serabut saraf dan sela-sela ruas tulang belakang membentuk sistem saraf tepi. Otak besar berkembang memanjang berbentuk oval. Bagian ujung otak besar berhubungan dengan indera penciuman. Otak tengah berkembang cukup baik dan terhubung dengan indera penglihatan atau lobus optikus. Otak kecil memiliki bentuk lekung mendatar menuju arah sumsum lanjutan dan kurang berkembang dengan baik. Dua, sistem saraf Aves atau burung. Aves memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut-serabut saraf yang berasal dari otak dan berasal dari sela-sela ruas tulang belakang. Otak burung atau Aves terdiri dari otak depan, otak tegak, otak belakang, dan sumsum lanjutan. Otak besar Aves merupakan bagian utama dan otak depan terbagi menjadi dua, yaitu belahan kanan dan belahan kiri dengan permukaan tidak berlipat-lipat sehingga tidak menampung banyaknya sel saraf. Tiga, sistem saraf ikan. Ikan memiliki sistem saraf tepi dan sistem saraf pusat yang terdiri dari otak dan sumsum lanjutan. Sistem saraf tepi terdiri dari serabut saraf otak dari sumsum tulang belakang. Empat, sistem saraf mamalia atau hewan menyusui. Sistem saraf pada hewan mamalia terdiri atas otak depan, otak tengah, dan otak belakang yang berkembang dengan baik. Hewan mamalia memiliki sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang atau sumsum spinal. Beberapa jenis hewan mamalia memiliki lebih karena saraf-saraf pusatnya mengalami perkembangan yang lebih menonjol. Contohnya kemampuan hewan untuk mencari mangsa, kemampuan pada indera penglihatan dan indera pendengar pada kucing, indera pendengar yang tajam pada kelelawar, indera pendengar yang tajam pada anjing.
5. Sistem saraf reptilia. Reptilia memiliki sistem saraf tepi dan saraf pusat. Pada bagian otak besar yaitu lobus olfaktorius adalah pusat pencium yang berkembang baik sehingga membuat indera penciuman menjadi lebih tajam. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.